selanjutnya Bu Armada. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Ya, bisa. Di sini kami dari Yuta Muda juga kami sembah untuk Tuhan. Yuk.
WBI. Ayo yang merasa wanita. Ya, hari ini bagian ibu-ibu yang mau nyanyi. Ibu mau berjoget buat Tuhan. Untuk yang terakhir, karena tadi juga ada WBI, ada perwakilan dari Bapak, kan persilakan. Salam. Semasa ya, Om Bapak lagi sesama kok.
Wis tok wani ora wani ora maneh-maneh. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, tembang ini pernah hit di tahun-tahun itu, yaitu pernah ditambah Pak Bupati Pacitan, Pak Bupati Madiun, tidak gene-gene, tapi campur sari ini tenggelam sena. Terus saya ingin tadi saya bisa Pak Yusuf campur sari ini kulit ini, boleh sombol latihan enak. Dan ini, oleh sebab itu mulai sombong ini ngono rasa lebih. Bapak dan Ibu, judulnya Ojo Podo Nelongso. Mulut yang seperti ini kalau nelongso bahaya. Itu tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah nelongso. Dan Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal. Saking suwi kita ndelok jepaan 5 kali. Lamun to sliramu urip nelongso uripmu saya rekoso apa pancen sliramu sejatine ngandut dosa mongko pituwase dosa iku mati urip jroning ora ana wong kang bisa Sulu selamat dia kamus nebus dosane Yesus umpama sliramu kersa nampe nugroho
belajar coba berkata. Monto Sri Ramu Urip mangsa kabeh padha bingung mubeng sak jagat raya ora ana juru slamet liya umpama Sri Ramu mubeng sak jagat ana juru slamet liya umpama Sri Ramu kang sejati. Amin. Puji nama Tuhan, segala kemuliaan karena bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan hati kita untuk menyambut kemenangan Tuhan. Hatiku tenang
Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena oleh kasih dan kemurahan-Mu, kalau pagi ini kami boleh berhimpun di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami secara total dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pimpin jalannya ibadah pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya apa yang kami lakukan semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian untuk melayani Engkau Tuhan. Engkau berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Juga terlebih Bapa, Engkau berkati kami yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau turut campur tangan sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Selamat pagi. Selamat kita beribadah di dalam kasih daripada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, juga kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang saat ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan renungan pada pagi ini. Kami percaya kita sama-sama belajar soal firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi hidup saya dan hidup Bapak Ibu sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya kita tetap di dalam ayat emasnya ya. Dan pagi ini saya memberikan tema judulnya menjaga diri dari goncangan internal atau menjaga diri dari goncangan yang dari dalam, yang dari dalam. Karena apa? Goncangan yang dari luar itu tidak akan membahayakan selama goncangan di dalam kita, di dalam hati kita itu penuh kekuatan. Amin. Ya, mari kita baca ayat emasnya di dalam Yudas. Dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20 dan 21. Dan ini sudah ketemu Bapak Ibu ya. Saya bacakan pelan-pelan dan ini harus menjadi apa ya? Selalu ingat di pikiran kita ayat tahunan ini supaya melekat ya. Firman Tuhan katakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini sering dibawakan, setiap minggu dibaca, setiap minggu didengarkan supaya kita mendapatkan kekekalan dalam hidup ini di dalam surga. Kita harus menjaga diri dengan baik. Artinya kita harus menjaga goncangan-goncangan yang dari dalam, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk menjaga goncangan yang dari dalam itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah. Ya, pasti ada permasalahan-permasalahan, rintangan-rintangan yang kita hadapi. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti pernah mengalami yang namanya goncangan yang dari dalam atau dari luar. Yang dari luar itu dikatakan eksternal, dari dalam itu internal. Jadi kita pasti pernah mengalami. Dan kedua goncangan ini Bapak Ibu Saudara, yang paling berbahaya itu adalah goncangan yang dari dalam. Itu yang paling berbahaya. Karena apa? Kalau goncangan dari dalam itu muncul, maka yang di luar itu akan ikut rusak, akan ikut menjadi tidak baik. Coba kita baca di dalam Amsal apa yang dikatakan di sana. Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23. Ya, Amsal keempat ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, ini ayat ini selalu saya ingat Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalnya ada sesuatu yang tidak beres dalam hati kita, mau melakukan hal yang tidak benar, kita harus ingat ayat ini. Supaya apa? Terpancar kehidupan yang baik. Jadi kita harus tahu situasi, harus tahu keadaan dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita harus tahu bagaimana kita mewaspadai sesuatu keadaan. Mungkin di luar sana banyak permasalahan, tapi kita mengikuti dan kita bisa menjaga diri dengan baik, membangun diri kita dengan iman yang paling suci. Ya. Itu yang dimau Tuhan, Bapak Ibu. Itu yang dimau Tuhan. Dan kenapa kok kita harus menjaga hati yang dari dalam? Kenapa? Kenapa? Mari kita
dalam 2 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 dan 9. Ya. 2 Yohanes pasal pertama ayat 8 dan 9. Ya. Di sini jelas sekali Bapak Ibu Saudara, saya bacakan, waspadalah. Ya, sudah ditayangkan gini ya, waspadalah. Ini yang harus kita waspadai. Apa yang harus kita waspadai? Yaitu goncangan yang dari dalam. Yang tadi saya buat tema pada pagi ini, goncangan yang dari dalam. Supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan itu sebetulnya kerjaan-kerjaan yang baik, tidak pekerjaan yang tidak baik, yang buruk tidak. Jadi yang kita kerjakan bersama Tuhan selalu pekerjaan yang baik. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan upahnya sepenuhnya. Kita mendapatkan pahala sepenuhnya. Seperti kita menolong orang, seperti kita melayani Tuhan, seperti kita memberi orang lain senang, itu kan juga perbuatan-perbuatan baik. Ya itu supaya kita mendapat pahalanya, mendapat upahnya, itu yang dimau Tuhan. Ya. Dan dikatakan di ayat yang ke-9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, setiap orang, dari saya dan saudara, kalau keluar dari ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, dari ajaran tadi, tidak memiliki Allah. Dan barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ajaran Tuhan, ia memiliki Bapa dan memiliki Anak. Jadi kita memiliki Tuhan dan firman-Nya. Itu yang dimau Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya hati kita bisa terjaga. Hati kita yang paling dalam bisa terjaga. Ya. Mari kita perhatikan sekarang ya, kita perhatikan. Ketika ada goncangan dari luar, angin ribut sekalipun, bagaimana goncangan dari luar? Seperti angin puting beliung sekalipun. Tetapi kalau dalam hati kita, dalam hidup kita, bisa menjaga hati dengan baik, gontangan-gontangan yang di luar tidak akan mampu untuk menembus gontangan yang di dalam. Jadi tetap kokoh Bapak Ibu ya. Kita tetap kokoh menjaga goncangan hati yang paling dalam. Ingat Bapak Ibu ya, itu yang kita harus perhatikan terus, hati-hati dengan goncangan-goncangan itu. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau goncangan dari luar, satu contoh misalnya itu serangan udara, ketika ada angin ribut menimpa sebuah hutan misalnya, menimpa sebuah hutan, pohon itu hanya tergantung pada akarnya. Sampai sejauh mana akar daripada pohon itu masuk ke dalam tanah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ingat, itu sama dengan iman kita kepada Tuhan. Selama pengikutan kita kepada Tuhan tidak goyah, tidak kokoh, itu tergantung pada iman kita. Kalau iman kita mengakar, firman Tuhan itu mengakar sampai ke dalam hati kita, kita pasti bisa mengatasi goncangan-goncangan yang dari luar. Amin Bapak Ibu ya. Bisa mengatasinya. Oke. Dan ada perumpamaan ya. Ada 2 orang membangun rumah di atas pasir dan satunya membangun rumah di atas batu. Begitu ada angin ribut, badai menimpa keduanya, yang di atas batu tetap kokoh, tapi yang di atas pasir rusak, hancur dan berat sekali kerusakannya. Nah itulah. Jadi kokohnya sebuah bangunan itu tergantung kepada pondasinya. Kokohnya iman saya dan iman saudara tergantung pengikutan kita dan saudara, tergantung iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, amin Bapak Saudara ya. Tetapi sebaliknya Bapak Saudara, sebaliknya, kalau ada serangan itu yang dari dalam, ibaratnya seperti apa ya? Seperti
kayu yang lapuk, kayu yang rapuh. Sedalam apapun akar itu menancap di dalam tanah, sebesar apapun pohon itu ringgangnya, tidak ada angin, tidak ada hujan, itu akan roboh dengan sendirinya. Jadi ini yang perlu kita ingat, ya. Dan saya mau kasih contoh lagi, ini agak serius kalau saudara ya. Jatuhnya kota Troya diserang dari bangsa Yunani selama 10 tahun itu tidak bisa membobolkan benteng kota Troya. Tidak bisa membobolkan karena begitu kokohnya, begitu kuatnya. Tapi begitu diserang dari dalam, maka kota Troya itu akan jatuh. Itu pasukan Yunani yang punya ide untuk membuat kuda kayu yang besar, kuda raksasa. Ini ada videonya sedikit, mohon di klik ya supaya kita bisa mengerti bagaimana jatuhnya kota Troya. Ya. Oke. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana jatuhnya kota Troya diserang dari dalam. Oke, belum ketemu? Ya, oke. Mohon diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari kemudian, seorang mata-mata Troya memberitahu Raja Priam bahwa pasukan Yunani telah meninggalkan pantai Troya. Mereka yang tiba di sana menemukan beberapa jasad prajurit Yunani yang tewas karena terkena wabah, yang diyakini oleh pendeta bahwa mereka dikutuk oleh dewa Apollo karena mereka telah menodai kuil Apollo. Di sana mereka juga menemukan sebuah kuda raksasa yang terbuat dari kayu. Menurut pendeta, kuda raksasa ini adalah persembahan pasukan Yunani untuk Poseidon dewa laut, agar mereka bisa selamat mengarungi laut kembali pulang ke Yunani. Dia juga meminta Raja Priam untuk membawa kuda itu ke kerajaan Troya sebagai hadiah kemenangan. Mendengar hal itu, Paris menolaknya dan meminta ayahnya untuk membakarnya. Mereka pun membawa kuda raksasa itu masuk ke dalam kerajaan Troya dan merayakan kemenangan mereka atas kekalahan pasukan Yunani. Di saat yang sama, seorang tentara Troya melihat kapal-kapal pasukan Yunani yang bersembunyi di balik bukit pantai. Namun saat dia beranjak untuk pergi, dia pun tewas dengan anak panah menembus tubuhnya. Di tengah malam saat kota Troya tertidur lelap, beberapa pasukan Yunani terlihat menyelinap keluar dari kuda kayu raksasa itu yang dipimpin oleh Achilles dan Odysseus. Mereka membantai semua prajurit penjaga gerbang yang sedang tertidur maupun penjaga yang sedang patroli di atas gerbang. Mereka membuka pintu gerbang dan memberi sinyal kepada pasukan Yunani lainnya yang berada di luar gerbang. Puluhan ribu pasukan Yunani lainnya pun masuk ke dalam kerajaan dan membantai semua pasukan dan penduduk Troya. Para prajurit Troya pun mencoba untuk mempertahankan kerajaan mereka, namun gagal. Mereka semua tewas dibunuh. Para pasukan Yunani kemudian menjara semua harta kerajaan, menghancurkan dan membakar seluruh kota. Raja Priam yang menyaksikan hal ini pun terlihat hanya bisa menangis dan menyesal. Troy akhirnya diambil alih oleh pasukan Yunani. Oke, terima kasih ya. Sudah diperhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ternyata pasukan dari Yunani yang namanya Adius itu telah punya ide untuk memasukkan pasukannya di dalam kuda yang besar tadi. Begitu kuda dibawa masuk, ya, karena lelap, karena lengahnya dari penduduk Troya, dari kerajaan Troya, maka diseranglah dan jatuhkan. Itu yang
dari dalam. Jadi segala sesuatu itu mesti dari dalam, yang paling berbahaya. Dan sekarang sebelum kita masuk lebih lanjut poin yang kedua, kita melihat yaitu sisi buruk yang dilakukan oleh Daud. Kenapa pagi ini Tuhan memberikan Daud itu orang yang bijaksana, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu bisa mengelabui hati Tuhan, selalu meluluhkan hati Tuhan, masih saja bisa berbuat dosa. Ya, mari sebelum kita masuk, kita periksa dulu. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Raja Samuel itu ya, kitab Samuel, dua raja-raja, dua kitab Samuel ya, di pasal 5 sampai dengan yang ke-10 itu semua menceritakan tentang kejayaan Raja Daud. Di sana tidak ada yang terselip apapun, semua diceritakan betapa hebatnya Raja Daud. Diceritakan semua di pasal-pasal itu ya, di kitab 2 Samuel ya. Dan saya dikatakan Raja Daud itu mempunyai kekayaan yang luar biasa, kekayaan yang berlimpah-limpah. Dan Raja Daud mempunyai kekuatan yang tidak ada bandingnya, luar biasa juga. Raja Daud juga mempunyai kekuasaan yang tidak diragukan. Dan ketenaran Raja Daud juga mengagumkan. Raja Daud juga orang yang saleh juga, orang yang dekat dengan Tuhan. Semua kejayaannya, semua kehancurannya, semua kejayaannya itu hancur, Bapak Saudara ya. Hancur karena apa? Daud lengah, Daud terjebak, Daud tidak bisa menjaga hati dari dalam. Apa akibatnya? Ya. Semua kerajaannya hancur, semua kekayaannya hancur. Daud sudah tidak bisa berkutik apa-apa lagi. Dan apa dampaknya Bapak Ibu Saudara ya? Banyak sekali dampaknya. Ya, mari sebelum kita melihat dampaknya daripada perbuatan Daud, kita baca dulu 2 Samuel pasal yang 11. Ya. Ayat yang pertama. 2 Samuel pasal yang 11 ayat yang pertama. Judulnya di depan Daud dan Bathsheba. Jadi melihat judulnya aja kita sudah tahu ya, Daud dan Bathsheba. Saya bacakan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ya. Ini ayat yang menjadi cikal bakal kejatuhan daripada Daud. Ya. Karena di ayat ini dikatakan, ya, ada yang kontradiksi. Di sisi lain dikatakan bahwa semua raja-raja maju berperang. Dan di sisi lain dikatakan Raja Daud tinggal sendiri di Israel, di rumahnya, di istananya. Jadi dia tidak maju berperang, dia di rumah. Dia santai-santai di rumahnya, tidak maju berperang. Inilah yang membuat Raja Daud lengah, sehingga dia iblis bisa saja menyerang dari dalam. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, walaupun sehebat apapun, kalau kita tidak menjaga hati dari dalam, maka segalanya akan rusak, akan hancur. Dan kita lanjut. Ya. Ayat yang kedua, apa yang dikatakan di sana? Ya, kita lanjut. Ayat yang kedua dari pasal 11 tadi. Sekali peristiwa pada petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalanlah di atas sotoh istana. Sekali peristiwa pada waktu petang. Pada waktu petang itu mungkin senja, ya. Waktu senja.
enak kan, ada angin, ada hembusan-hembusan yang membuat hati ini damai. Ya. Dan Daud bisa melihat ke seluruh sudut kota. Daud bisa melihat pemandangan yang indah di sotoh istana. Tapi ayat selanjutnya dikatakan apa Bapak Saudara ya? Ayat selanjutnya 2 Samuel ayat selanjutnya, berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kebahagiaannya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Ya maaf ini agak jorok Bapak Ibu Saudara ya, kita berbicara masalah mandi-mandi, tapi memang ini kenyataan. Jadi kita nggak bisa melepaskan dari apa yang ditulis oleh Alkitab. Ya. Sedang mandi. Bagaimana mandinya kita ceritakan, sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Coba bayangkan. Alkitab menulis ayat itu, perempuan itu sangat elok rupanya. Berarti perempuan itu kecantikannya lebih daripada rata-rata. Dia cantik Bapak Saudara. Nah kalau kita diperhadapkan persoalan semacam ini, sekarang bagi bapak-bapak aja. Kalau diperhadapkan semacam ini bagaimana bapak-bapak? Kita tidak lebih baik dari jauh ya. Bagaimana? Ya itu dipikir sendiri, dijawab sendiri. Bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan keadaan yang semacam itu? Ya. Jadi kita diperhadapkan seperti Daud bagaimana? Ya. Dan pandangan itu tidak tidak pernah berhenti. Kalau kita membaca itu, ngeri banget kalau diceritakan bahwa mandinya si Betseba itu ngeri banget. Ya, kita baca selanjutnya aja. Kita tidak ceritakan masalah mandinya, tapi masalah kejatuhan Daud ya. Ayat yang ketiga. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Daud tahu Bapak Ibu Saudara. Daud tahu bahwa si Betseba punya suami. Suaminya pahlawan perang. Pahlawannya Daud. Coba bayangkan. Dia tahu. Tapi karena Daud sudah dikuasai hatinya yang dari dalam, dikuasai iblis melalui Betseba, dia tidak bisa bertahan. Dia tidak gubris dengan perkataan orang yang memperingatkan bahwa si Betseba itu punya suami. Dan gak gubris lagi, tidak peduli lagi. Dan pada akhirnya ayat yang keempat kita baca, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Inilah jatuhnya Daud. Ya, perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulang perempuan itu ke rumah. Ya. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara. Di sini saya percaya setiap kita bapak-bapak ya, ini khusus bapak-bapak. Nanti gua ada bagiannya sendiri ya. Khusus bapak-bapak, bagaimana kalau kita diperhadapkan seperti itu? Karena saya tahu jemaat di sini banyak yang di lapangan, saudara ya, sering menjumpai hal-hal yang tidak benar. Ya, ini saya saksikan sendiri. Memang ini nggak enak ya didengar di telinga. Jadi saya ini jualan susu Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan itu nggak istimewa. Tapi ternyata iblis itu bisa saja menggoda kita. Ya saya pernah ceritakan sama Pak Nasir, juga saya ceritakan pada istri saya. Selama saya jualan itu ada perempuan datang tiap hari beli susu. Dan dikatakan apa? Pak Wi, setiap hari itu susu sama tak tukoni. Kenapa susuku gak kok tuku? Coba bayangkan. Hebat sekali Bapak Ibu. Itu kita tindak lanjuti, apa kita kabur? Ayo bapak-bapak jawab. Ada yang bisa jawab? Ayo. Kabur apa ditindak lanjuti? Apa tambah dipentelengi Bapak Ibu Saudara? Ini. Ayo kita mencari hikmah saja
saja dari kejahatan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita nggak boleh macam-macam ya. Daud itu sebagai imam, kepala keluarga. Kalau imamnya berbuat dosa itu akan menjalar kemana-mana. Kalau bapak-bapak sekalian, termasuk saya, berbuat dosa itu akan menjalar ke anak cucu kita. Saya nggak menakut-nakuti, tapi ini kenyataan. Dampak yang dilakukan Daud apa? Kerajaannya hancur, rumah tangganya hancur, anaknya yang bernama Tamar diperkosa saudaranya sendiri. Daud seperti busur yang patah, nggak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengambil keputusan, semuanya hancur. Ingat Bapak Ibu sekalian ya, inilah. Jadi yang masih muda juga harus ingat ya, yang belum menikah harus ingat. Jangan sekali-sekali atau nyerempet kerjaan dosa. Dampaknya banyak sekali. Dampaknya banyak sekali. Gimana, ada yang jawab Bapak? Atau dijawab dalam hati ya? Tapi saya peringatkan melalui firman Tuhan pagi ini, jangan sekali-sekali berbuat dosa sebagai imam dan kepala keluarga. Ya, itu. Dan sekarang mari kita lihat poin yang terakhir, mungkin yang ketiga. Pelaku Batseba itu memalukan bagi wanita. Jadi apa yang dilakukan Batseba itu memalukan bagi kaum wanita di Israel. Apa sebabnya? Batseba itu dengan sengaja, artinya ada unsur kesengajaan untuk mengelabui hati dia. Dia tahu kenapa dia mandi di tempat yang terbuka. Dia kan termasuk orang yang istimewa di situ. Masa nggak ada kamar mandi? Atau kamar mandinya itu dibuka lebar-lebar sehingga Daud bisa melihat ke tempat mandinya Batseba. Ya. Inilah. Jadi ada unsur kesengajaan supaya hatinya Daud itu luluh. Sehingga apa yang dikatakan oleh orang-orang perempuan di Israel, ya, Batseba itu tidak punya sopan, tidak punya kesopanan. Batseba itu tidak punya harga diri. Batseba itu tidak punya harga diri lagi. Terus banyak julukan-julukan yang dilontarkan sama Batseba. Jadi hatinya buruk, hatinya tidak jernih. Sekarang bagaimana dengan ibu-ibu? Kalau punya hati seperti Batseba ini, ya mari kita bertobat. Kita bertobat. Jadikanlah ibu yang bijaksana, yang menghormati suami. Ya walaupun cuma suaminya itu bagaimana, tetap kita hormati dan mencintai anak-anaknya. Mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi ini firman Tuhan tidak terlalu panjang, tapi saya mengingatkan melalui firman Tuhan ini, kita bangun rumah tangga kita dengan baik. Kalau bapak-bapak imamnya cinta Tuhan, istrinya cinta Tuhan, anak-anak cinta Tuhan, suasana di rumah tangga kita akan menjadi surga. Kita bisa menarik suasana surga ke dalam rumah tangga kita. Dan itu dimulai dari hati yang paling dalam, hati yang paling suci untuk membangun kebenaran firman Tuhan. Ya, inilah yang mau saya sampaikan. Karena apa? Saya sampaikan ini supaya saya dan saudara tidak melakukan kecerobohan, tidak melakukan kelalaian, tidak lengah, ya. Tidak sampai kecolongan si iblis itu masuk dalam hati saya dan hati saudara. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap setia kepada Tuhan, kita cinta kepada Tuhan, walaupun apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan adalah sumber segala-galanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kami mohon mungkin pemain musik bisa ke depan. Ya. Mari. Sekarang sebagai penutup kita baca di dalam Amsal ayat 21 ayat 21. Oke. Siapa mengejar kebenaran, artinya kalau kita selalu hidup benar,
dan kasih akan memperoleh kehidupan. Jadi kalau kita mengejar kebenaran, maka kita akan memperoleh kehidupan. Kehidupan yang kita kejar, kebenaran yang kita kejar, kehormatan akan mengikuti saya dan saudara. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Inilah firman Tuhan yang harus kita ingat supaya kita tidak sembrono dengan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Karena dosa bisa memisahkan kita dari pada Tuhan. Ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, mati dengan maut itu mungkin beda ya. Kalau mati itu pisahnya raga kita, tubuh kita dengan roh kita. Tapi kalau maut pisahnya roh kita dengan roh Tuhan. Ya. Jadi jangan apa ya, melepaskan rohnya Tuhan dengan roh kita. Tetap melekat supaya kita bisa membangun hidup kita dengan baik. Surga akan menjadi milik kita. Amin. Bapak Saudara, mari kita akan satu pujian. Kalau pujian dalam hanya ditemukan di dalam Yesus. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Salahku cari keterangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat setiap hidup kami, dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa melekat kepada Engkau, sehingga kami senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu, dan berlah hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Berkati dalam rumah tangga, dalam
daripada Engkau. Pada hamba-Mu dimanapun mereka berada boleh menjadi berkat nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya akan sampaikan untuk pengumuman untuk ibadah sepekan. Untuk untuk UMAS yang biasanya hari Jumat sekarang dipindah lagi ke hari Kamis. Ya. Sekali lagi untuk UMAS yang biasa ibadah di hari Jumat sekarang pindah lagi ke hari Kamis seperti yang dulu. Terus nanti hari Jumat ada ibadah armada di gereja jam 5 sore. Hari Sabtu ada doa di gereja jam 4:30. Hari Minggu ibadah berjalan 2 kali pagi dan sore. Mungkin itu aja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mari kita siapkan persembahan kita. Berikan yang terbaik Tuhan. Kita akan berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kami memberikan persembahan kami, sucikan, kuduskan, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan pekerjaan kami. Ajar kami untuk memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan satu puji. pendalaman Alkitab tetap ada. Hari minggu depan ibadah disertai dengan perjamuan kudus pagi maupun sore. Tuhan memberkati kita akan berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami diberkati dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, menjadi pemimpin penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Dan di akhir ibadah Kau izinkan kami semua untuk kami boleh belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan menguduskan dan memberkati persembahan ini. Persembahan boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan telah memberikan persembahan kepada Tuhan pada pagi hari ini, baik kata mengucapkan syukur maupun perpuluhan. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa.
Sebentar makan pulang kami memohon Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kehidupan kami. Mari kekasihku, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang melimpah yang dicurahkan oleh Allah dalam kerajaan surga, dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menopang dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, kan hidup dalam kelimpahan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati, Tuhan mengatakan amin.